Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Waalaikumsalam bersama warahmatullahi. Smith Podcast Selawi di SMK Pariwisata Muhammadiyah Selawi. Saya Pak Ubay kalau dalam nama dunia maya, Pak Iya, Pak Ubay. Ubay. Ya, Mas Abi atau Aulia Abi Reza yang sengaja kami panggil untuk berbincang-bincang Iya, berkenaan dengan nanti beberapa hal tentang SMK dan lain-lain. Karena Mas Abi adalah alumni SMK Pariwisata Muhammadiyah Selawi. Kemudian eh, ada banyak cerita-cerita dan prestasi-prestasi yang sudah diraih di SMK Pariwisata Muhammadiyah Selawi. Yang salah satunya adalah pernah menjadi juara satu duta wisata tahun 2014. betul, Pak. Iya. Baik, Mas Abi, langsung saja. Iya, boleh. Ya, apa kabar Mas Abi? Alhamdulillah, Iya. luar biasa. Allahu Akbar. Masih ingat kita, Pak. Ada yes-nya. Yes. Iya. Pertama yang ingin saya tanyakan, Mas Abi itu aslinya mana sih? Aslinya saya dari Karangdawa, Pak. Kecamatannya Margasari. Karangdawa, Margasari. Iya. Heeh. Desa ya? Desa yang Desa. terkenal Iya. dengan destinasi wisata Danau Beko. Oh iya iya iya, yang Heeh. beberapa tahun yang lalu viral ya. Sempat viral. Iya. Asli Margasari ya, yang punya hutan jati ya, Hutan hutan Jati, jati. betul. Baik, asli Margasari Aulia Abi Reza. Kemudian infonya ya, menurut yang saya dapatkan bahwa Margasari sampai ke Selawi, kemudian bisa menjadi ya, asal dari desa, kemudian apa, datang ke Selawi, ya anggap saja Selawi itu kota ya, kota Iya. Selawi ya. Iya. Tahu-tahu dulu tahun 2014 itu mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa, yaitu duta wisata tingkat Kabupaten. kabupaten ya, Kabupaten. kabupaten. Itu ceritanya seperti apa, Mas? Heeh. Jadi pada saat tahun 2014 alhamdulillah diberikan kesempatan untuk ikut duta wisata dan pada saat itu juga dapat juara satu alhamdulillah, Iya, Pak. Padahal perlu teman-teman ketahui bahwa saya sendiri mengikuti ajang pemilihan duta wisata tingkat Kabupaten Tegal itu sudah 3 kali, Pak Ubay. 3 kali, Pak iya. Ubay ya, Pak Ubay. Sudah 3 kali. Yang pertama dan kedua itu ikut gagal karena ada halangan. Di Pak, waktu kelas berapa itu? itu pada saat awal masuk kelas 1 itu Oh, ada kelas halangan. satu sudah ikut? Sudah Ya, diikutkan oleh Bu Anies waktu itu kan. iya. Tapi ada halangan. Guru pariwisatanya ya? Guru Iya. pariwisata. Ada halangan karena pada saat itu pelantikan atau apa saya lupa. Terus yang kedua saya masih ingat gagal karena sedang ujian di sekolah, Pak. Oh, sedang ujian. Ujian. Terus yang ketiga alhamdulillah nggak ada halangan, bisa ikut dengan lancar dan pada saat itu juga diberikan kesempatan untuk menjadi juara satu. Luar Padahal biasa. banyak kompetitor yang sekiranya tingkatnya di atas saya sendiri, Pak. Pada saat itu kan saya masih SMK kelas 2 ya. Ya, kelas Masih 2. SMK kelas 2 kenaikan kelas 3. Sedangkan teman-teman kompetitornya ada yang dari profesional seperti kepolisian, terus dokter dan teman-teman mahasiswa juga banyak Mahasiswa gitu. dari mahasiswa yang ada di Kabupaten Tegal ya? Kabupaten dan luar juga banyak. Kota juga? Kota juga banyak. Wah, luar Dari biasa. Udinus Bisa ada jadi pada saat juara itu. satu ya, mengalahkan mereka-mereka semua ya? Iya, mungkin Iya. karena basic pendidikannya pariwisata kali, Pak Boy ya. Mungkin. Kok bisa ya? Kok bisa, maksudnya bekalnya apa gitu? Hal yang paling saya ingat dan mungkin pada saat itu menjadi nilai plus adalah pada saat pertanyaan mengenai apa yang akan kamu promosikan ketika kamu menjadi seorang duta wisata gitu lah. Ya, Saya mengangkat potensi desa saya pada saat itu, potensi yang paling besar di desa sebelum ada Danau Beko ya, itu iya, ada pembuatan kapur, Pak. iya, Pembuatan pembuatan kapur. kapur. Dari Berarti di situ. desanya Mas Abi ya? Betul, di Iya, Karangdawa itu kan terkenal dengan pembuatan kapur ya. iya. Gamping terus dibakar gitu jadi kapur gitu.
Lah saya angkat potensi itu, di mana nanti teman-teman wisatawan bisa ikut proses pembakarannya, bisa lihat ikut proses pembakarannya, terus pengemasannya, terus pengirimannya seperti apa, terus gunungnya seperti apa. Dan jarang diketahui sama teman-teman bahwa proses untuk pembuatan kapur itu pada saat masih mentah ya di gunung itu harus Heeh. dibom, Pak. Oh, dibom Harus dulu? dibom, heeh. Pakai bom? Pakai bom rakitan gitu Oh, loh, bom pakai bom rakitan. rakitan. Lah itu kan jadi daya tarik Berarti tersendiri. banyak teroris-teroris di sana ya? Teroris Iya, tingkat desa. iya, iya, Tugasnya bukan mengebom masyarakat tapi membom iya, gunung gitu. gunung, iya. Itu yang saya angkat yang kemudian mungkin jadi nilai plus pada saat itu gitu. Berarti pada saat itu masih kelas 2 di SMK Pariwisata Muhammadiyah Heeh, Slawi. betul. Ya berarti SMK itu ikut andil ya, ikut Ikut andil andil, dalam perayaan juara 1 itu ya? sangat-sangat ikut Iya. andil karena emang basic-nya diperoleh dari SMK Mmm, Pariwisata gitu. Kok bisa sih masuk SMK Pariwisata Muhammadiyah Slawi dari Desa Margasari, Karangdawa ya, nyampe ke Slawi itu taunya dari mana? Padahal di Kabupaten Tegal dari Mergasari sampai Slawi ngelewatin Oh, berpuluh-puluh banyak sekolah ya, Pak. SMA, SMK itu banyak sekali. Iya, favorit juga mungkin ya. Favorit, iya. Kenapa nggak milih yang favorit, yang negeri mungkin? Kok bisa nyampe ke SMK Muhammadiyah Slawi gitu? Heeh, jadi ada beberapa faktor. Yang pertama sih tentu faktor dukungan orang tua yang pertama. Karena emang dukungan orang tua dan dukungan keluarga untuk masuk di SMK Pariwisata Muhammadiyah Slawi, Berarti orang terutama orang tua sudah tahu ya orang terlebih tua dahulu? sudah tahu dan emang ada salah satu keluarga yang emang alumni juga, Pak, dari SMK Oh, Pariwisata berarti Muhammadiyah Slawi. turun-menurun ya? Turun-menurun dan sekarang diteruskan oleh adik saya ya. Oh, ada adiknya ya berarti ya? Iya, iya. Heeh. Jadi pada saat itu dapat dukungan dari orang tua untuk masuk, SMK Pariwisata Muhammadiyah Slawi, khususnya untuk jurusan pariwisata. Pariwisatanya. Dan kita kan sudah tentu tahu bahwa jurusan pariwisata Satu Karisidenan Pekalongan cuma ada di SMK Pariwisata Muhammadiyah Oh Slawi. iya, itu Jadi pada saat keunggulannya itu ya? heeh, tanpa ragu ya udah masuk ke situ. Iya, Dan iya, iya. alhamdulillah setelah masuk karena emang dapat restu orang tua ya banyak prestasi yang diperoleh gitu, Pak, Ya, banyak alhamdulillah. prestasi. Berarti selain duta wisata masih banyak prestasi-prestasi yang pada saat itu masih di SMK ya? Alhamdulillah. Prestasi apa saja, Mas, ya? Banyak, eee, salah satunya pada saat kita mengikuti, latihan gabungan OSIS, Pak, OSIS IPM pada OSIS saat itu kan IPM ya? kita ada OSIS dan Iya, IPM ya. betul. Kita ikut latihan gabungan dan, tingkatnya tingkat, Karesidenan Karisidenan ya? Pekalongan, DIY, dan Bali Bali, heeh, Karesidenan Pekalongan, DIY, dan Bali di Pekalongan, tempatnya di Unikal, Jawa Universitas Tengah berarti Pekalongan. juga ya? Iya, Jawa Tengah juga. Itu berhasil menjadi peserta yang terbaik, Wah, peserta peserta terbaik. terbaik dan masih banyak lagi lah insyaallah. Iya. Ya, bukannya untuk sombong ya, Bukannya untuk tapi sombong, tapi untuk untuk memotivasi motivasi adik-adik betul, heeh, motivasi betul. adik-adik kelas mungkin yang masih Mhm, duduk di SMK ya. Kemudian mungkin para siswa yang berprestasi punya cara tersendiri iya. mungkin atau kiat atau ikhtiar apa saja sih sehingga bisa menjadi, siswa yang berprestasi? Ikhtiar atau kiat-kiatnya apa sajalah? Kalau untuk kiat-kiatnya secara umum sih mungkin semua orang sama ya, Pak, tapi untuk Ya, secara khusus bagi diri saya sendiri sih, saya orangnya ambisius, Pak. Jadi sekali saya ambisius, pengen harus harus ya, terlaksana, harus harus terlaksana. terlaksana, betul. Dan emang selain ambisius juga ada pikiran yang memaksa untuk berbeda gitu. Oh, Jadi maksudnya bagaimana gimana? cara Pikiran yang maksudnya berbeda? jadi bagaimana caranya kita memperoleh satu hal, yang di mana satu hal itu semua orang juga pengen gitu loh. Kayak Iya, misalkan kita pengen sukses nih, semua orang pengen iya, sukses. betul. Tapi caranya harus dengan cara yang berbeda dengan orang lain gitu loh, jangan dengan cara yang sama Oh, berarti gitu. cari yang berbeda, jangan Heeh, dengan yang kebanyakan orang mengikuti itu ya? heeh, Iya, betul. Jadi jangan mengikuti kebanyakan orang untuk memperoleh itu, tapi dengan cara yang berbeda gitu loh. Kadang sesuatu yang berbeda kan sesuatu yang menarik gitu ya, iya. sesuatu yang bikin orang penasaran gitu. Ada tantangan ya? Ada tantangan tersendiri. Iya. Luar biasa berarti prestasi. Masih banyak yang lainnya ya dan kiat-kiat mungkin ikhtiar mungkin salah satunya adalah yang paling utama adalah doa orang tua ya? Lah, itu Iya, doa kayaknya orang tua ya, heeh, yang utama itu ya, Pak, yang yang utama, utama, betul, heeh. doa orang tua.
Kemudian setelah SMK, kemudian Mas Abi itu melanjutkan kemana? Apa kuliah atau langsung kerja atau kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah? Iya. Kalau Pak Ubay kerja sambil dagang gitu, apa Iya, dagang sambil kerja, Pak? dagang sambil Kuliah kuliah. kuliah. Jadi kuliahnya sampingan ya, Pak? Sampingan. Iya, iya, iya. Iya, betul. Jadi pada saat SMK saya pernah magang di Jakarta, tepatnya di Hmm. Asiatur, dan Di setelah saya Asiatur ya, Asiatur, Jakarta betul. Selatan ya, Jakarta Selatan, betul, Mas. Kebayoran ya. Heeh, Kebayoran. Setelah saya lulus, saya Itu punya niatan untuk barangkali teman-teman adik kelas itu Asiatur itu apa? Asiatur itu travel umroh dan haji. Oh, travel umroh dan Heeh, haji travel ya. umroh dan haji, dia biro pariwisata untuk domestik dan internasional juga turnya gitu. Pada Di saat setelah lulus terus alhamdulillah bisa masuk ke Asiatur lagi, Pak. Jadi oh, kan magang nih kelas 2, magang selesai 4 bulan, mm, terus masih ada 1 tahun pendidikan di SMK. ya, Setelah lulus, saya ada pikiran buat kuliah tapi sambil kerja gitu ya. mm. Dan alhamdulillah pekerjaan juga dapat di Asiatur lagi, terus juga bisa langsung masuk ke kuliah. Jadi paginya Berarti tahun kerja, tahun yang sama ya, tahun yang sama, tahun yang betul. sama. Cuman bulan yang berbeda. Bulan Bisa yang berbeda. bisa membagi waktu ya antara pekerjaan dan kuliah ya. Alhamdulillah, Pak. Bisa. Karena ya itu karena tekad kali ya, karena ambisi Tekad itu ya, kali ya. ambisi. Heeh, kalau tanpa ambisi itu kayaknya udah kecapean kali. I- Jadi pagi kerja sampai jam 5 berangkat ke kampus, habis maghrib kuliah sampai jam 9 malam. Wah, luar Gitu. biasa. Itu Berarti satunya. hari-harinya full dengan kegiatan ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kerja, kuliah, belum nyampe rumah itu pasti ada yang dikerjakan. Iya. Ya, nggak mungkin langsung tidur ya. Iya, nggak mungkin. Iya, Heeh. kecuali hari libur, pengen refreshing ya mungkin Iya. jalan-jalan. Berarti kegiatannya full pada saat itu ya. Heeh. Setelah lulus tahun berapa, Mas? Lulus berarti tahun 2015, Pak. 2015. Itu 2015. masih di Asiatur ya? Apa? 2015 bulan November saya masuk Asiatur. Bulan Maret atau bulan Juni gitu ya. Lulus dari SMK. Terus ada beberapa bulan Enggak, maksudnya setelah lulus dari kuliah. setelah lulus dari kuliah, Iya, heeh, masih di Asiatur atau masih di Asiatur beberapa bulan sebelum Covid berarti ya, iya sebelum belum? ada pandemi itu masih di Asiatur dan sempat juga kuliah pasca secara offline. Oh iya, Kuliah pasca secara offline beberapa bulan kalau nggak salah. Terus ada pandemi dan pandemi. kuliah juga udah online jadi sekarang udah stay di Tegal. Oh, sudah selesai paskanya S2-nya? Paskanya masih semester 3, Pak. Masih berjalan ya. Ya, Alhamdulillah. Mohon mudah-mudahan doanya. cepet ya selesai ya. Amin, Cepat amin. selesai. Ya. Biar bisa sama-sama ngajar sama Pak Ubay ini. Oh, S2 ya? Pasca insya Allah Masih S2. S1. Nanti nyusul. Insya Allah harus dagang dulu, Pak. Iya. Harus dagang dulu baru Iya, kuliah iya, deh, iya. Pak. Ya, menarik sekali nih cerita-cerita pengalaman dari sekolah sampai kuliah, kerja, dan prestasi-prestasi. Kemudian setelah nyampe ke kampung halaman Tegal ya, Iya. anggap aja kampung halamannya Tegal. Kemudian sudah pulang dari Jakarta, sekarang kegiatannya apa, Mas? Kegiatannya. Sekarang kegiatannya alhamdulillah ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan juga bareng teman-teman ya. Salah satunya adalah kalau kuliah sih masih karena ya? semester 3 ya. Terus kegiatan lainnya ya kegiatan sosial. Tentu Sosial, kegiatan ya. sosial karena kita bareng teman-teman juga punya komunitas dan punya yayasan. Oh, apa Terus itu? untuk komunitasnya kita ada komunitas sosial di Ruang Muda Berbagi. Terus untuk yayasannya yang fokus di dunia pendidikan itu ada Yayasan Rumah Literasi Kapur Aksara. Terus untuk kegiatan wira swasta usaha kita juga ada. Berarti pengusaha juga ya? Insya Allah Bismillah lagi Milik belajar juga, Pak. pribadi apa ada kerjasama sama Kita kerjasama sama teman. sama temen? Jadi memaksimalkan circle lah ya, memaksimalkan teman-teman dekat, kita bangun usaha bareng. Waktu kuliah ambil jurusan apa? Kuliah S1 manajemen bisnis, Bisnis. konsentrasinya di SDM, paskanya juga magister manajemen. Berarti pas ya? Linear, betul. Iya, berarti mengelola usaha ya, bisnis ya. Iya, makanya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman nih, Pak. Iya, saya jadi iri ini. Iri. Insya Allah nanti nyusul ya, Mas Amin Abi. ya Allah, amin.
Jadi usaha sedang berjalan ya, Usaha sedang berjalan, sudah kira-kira, menurut Mas Afi usahanya ke depannya seperti apa itu? prospeknya atau Prospeknya. untuk usaha ke depannya sih kita sangat optimis dan tentu ambisius juga ya buat Iya, terus berkembang. Kita kan pada saat ini masih bergerak di bidang percetakan digital maupun offset. Dan ke depannya mudah-mudahan tahun depan kita mau buka yang masih linear juga sama bidang percetakan atau industri kreatif, itu kelas kursus, Pak. les kursus. Kelas kursus nanti kita buat kursus khusus untuk desain misalkan, Oh, kursus untuk Microsoft Office misalkan, seperti itulah. Pelatihan-pelatihan juga bakal kita buka gitu. iya. Untuk tadi saya menarik dengan, ada kegiatan sosial, ada yayasan, salah satunya yayasan yang mungkin tadi saya dengar untuk orang-orang atau anak-anak yang tidak mampu ya, ada Betul ya? betul, heeh, Iya. ada. Nah itu gimana itu ceritanya? Jadi pada saat, lulus SMK ya, kita Mmm, masih banyak komunikasi dengan teman-teman alumni mhm, dan kita juga masih sefrekuensi ya, artinya punya keinginan untuk saling membantu gitu ya, karena iya, emang sifat itu kan dibangun pada saat SMK, Pak. Di iya, SMK kita ikut organisasi dibangun sifat seperti itu dan iya. masih terbawa setelah lulus gitu. Jadi intinya pengen bermanfaat bagi orang lain ya? Lah betul, heeh. Iya, Kita bangun komunitas, terus kita bangun juga yayasan yang di mana masing-masing ada fokusnya. Yang komunitas kita fokus untuk kegiatan sosial, nanti bantu santunan, terus mmm, bantu teman-teman atau orang tua lansia gitu ya. Terus yang, yayasan kita fokus untuk dunia pendidikan. Jadi bagaimana caranya setiap teman-teman atau adik-adik yang memiliki keterbatasan iya. bisa kita tutupi gitu. Misalkan ada siswa yang mungkin tidak mampu, nggak punya misalkan mau beli sepatu nggak mampu misalkan. Nggak mampu, heeh, Iya, bisa ya ke situ ya? bisa kita Luar bantu biasa itu. buat, teman-teman atau instansi-instansi sekolahan ya Pak, berarti ya, Iya, iya, terutama iya. yang swasta yang memiliki, siswa-siswi yang kurang mampu terus pengen Iya, dibantu ya bisa diajukan ke Yayasan Rumah Literasi Praksara. Karena jujur saja kita masih banyak donatur yang menitipkan donasinya, tapi iya, karena kegiatannya kita terbatas sama pandemi, sama, protokol kesehatan, mhm, jadi kadang agak bingung mau disalurkan ke mana, Pak. iya. Paling pengennya sih kita tetap, lancar, tetap tersalurkan, salah satunya ya seperti itu, Sebenarnya para penyalur dana pengen cepet ya, pengen pengen cepet cepet, disalurkan betul, ya? heeh. Kita juga Ya. punya beban kalau misalkan nggak Iya, tersalurkan, Pak. artinya ibaratnya gini, pahalanya cepet ngalir lah ya. Makanya kan. Daripada mengendap di situ kan, Lah kalau iya, disalurkan heeh. cepet mengalir ya. Ya, Mas Abi dari awal sampai akhir tadi luar biasa sekali. Dari mulai margasari, kemudian sampai punya usaha, punya yayasan, kemudian prestasi-prestasi tadi yang disampaikan. Eee, ini khususnya untuk SMK ya, Mhm. tempat dulu Mas Abi menimba ilmu di sini. Biar ada generasi penerus atau mungkin adik-adik kelas yang mungkin bisa mengikuti jejaknya. Pesan-pesan apa yang mungkin Mas Abi sampaikan agar bisa mengikuti jejaknya, syukur-syukur bisa lebih hebat dari Mas Abi? Iya, Iya. perlunya sih lebih baik ya, Pak, Lebih perlunya, baik, iya. heeh. Ada beberapa pesan, yang pertama sih tentu teman-teman atau adik-adik kelas itu setelah masuk SMK Pariwisata Muhammadiyah Selawis ya harusnya bersyukur yang pertama ya. Iya, Yang betul. pertama harus bersyukur karena kenapa harus bersyukur, SMK Pariwisata Muhammadiyah Selawi merupakan salah satu SMK yang memiliki peluang sangat besar. Peluang yang Kenapa sangat besar. peluangnya sangat besar? Karena emang terbatas, sangat terbatas gitu Terbatas. loh. Untuk jurusan pariwisata dan perhotelan, satu Karesidenan Pekalongan pun masih hanya beberapa aja gitu loh, sekolah Ya. hanya beberapa dan Satu-satunya pada saat itu ya? satu-satunya pada saat itu malah ya, Pak. Dan industrinya justru sangat banyak gitu loh. Iya. Jadi peluang untuk bekerja sih pasti terbuka sangat lebar, itu yang pertama. Mmm, Terus yang kedua sih saya katakan bahwa teman-teman atau adik-adik kelas harus punya itu sikap ambisius gitu loh. ambisius, Jadi bagaimana caranya ketika punya cita-cita harus tercapai yang punya pertama. tekad yang kuat ya? Punya tekad yang kuat. Terus cara memperolehnya ya poin yang ketiga harus dengan cara yang berbeda seperti orang Iya. lain gitu.
Kalau Tentunya misalkan kita mengikuti tentunya dengan cara yang benar, beda tapi bener gitu. beda tapi benar, Iya. tentu pasti sih. Karena hal-hal yang viral sekarang kan justru kadang muncul yang di luar pikiran mainstream kita kan ya, Pak. Iya, Heeh, hal-hal yang viral, wah ternyata seperti ini ya, padahal kita iya, nggak kepikiran gitu loh. iya, Mhm. tiba-tiba seperti apa ya, contoh yang lagi viral sekarang, yang nggak disangka-sangka Lah ya, yang itu, disangka-sangka heeh. ternyata viral ya, Justru akhirnya itu, menghasilkan pundi-pundi keuangan yang luar biasa ya. heeh, mudah-mudahan podcast ini juga ya, Pak. Insya Allah. Iya ya, mudah-mudahan ya. Itu, Berarti, ambisius ya, tetap ambisius dengan harus, tekad yang bulat dan benar, mhm, ya jalannya benar. mhm. Tentunya tidak lupa adalah mungkin tadi yang di awal disampaikan Pasti restu sih, orang tua yang paling utama ya. mhm, Kemudian tetap bersyukur tadi ya, iya, bersyukur bisa masuk SMK Pariwisata Muhammadiyah Slawi, jurusan satu-satunya di Karisidenan ya. mhm. Ya, peluang kerjanya banyak ya, Sangat banyak karena sangat industri banyak. pariwisata sekarang kan ya Iya, lagi berkembang terus lagi ya, Pak, berkembang. heeh. Baik Mas Abi, mungkin karena terbatas waktu, Iya, mungkin nanti lain kali kita bincang-bincang lagi di lain kesempatan, tentunya di, studio podcast MIP Slawi. Nanti salam buat keluarga Mas Abi, satu dengar-dengar mau itu ya, nikah ya? iya betul, Pak, Ya mau nikah ya? alhamdulillah, insyaallah nanti Barangkali segera nikah ya. iya, Eee, Insyaallah nanti bulan Desember akhir, Pak. ada yang iri ya. Ada yang ngiri ya, Pak. Insyaallah nanti bulan Desember, Diundang ya kita ya? pastilah, pasti dan juga jadi undangan terbuka ya, Pak. Jadi undangan terbuka Di buat sini. teman-teman alumni Iya, yang mungkin mau hadir, insyaallah nanti acaranya di akhir bulan Desember Desember. tanggal 30 hari Kamis Wah, di masih Barmo. itu, dengar-dengar masih PPKM itu. Iya, mudah-mudahan sih ada Ya, kelonggaran lah ya, nanti Pak. terselubung. Tetap nanti kita izin dulu, Mas. Iya. Ya, insyaallah bisa terlaksana lah. Iya, amin amin amin. Tanggal Baik, 30 itu terus aja Mas mhm, Abi, terima kasih atas kehadirannya. Salam buat keluarga Mas Abi, mhm. mudah-mudahan semakin sukses. Amin ya Doakan Allah. juga untuk SMK Pariwisata Muhaslawi agar nanti ke depannya tetap sukses, jaya. Tentunya yang diharapkan adalah siswa di SMK Pariwisata Slawi semakin banyak dan tentunya akhlak-akhlak mereka semuanya bisa menjadi toladan ya. Amin. Baik, mungkin itu saja pertemuan pada hari ini. Mohon maaf bila ada mungkin tutur kata yang Iya, kurang berkenan. Saya Pak Ubay, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.